Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan membahas tentang al-mantuq dan al-mafhum. Al-mantuq itu adalah makna sesuai lafadz yang diucapkan. Itu disebut dengan mantuq. Sementara al-mafhum adalah makna yang dipahami dari lafadz yang diucapkan. Nah, al-mantuq wasitohnya perantaranya adalah wadok luwawi. Artinya mantuk itu adalah makna sesuai lafadz yang diucapkan. Yang mana lafadz yang diucapkan ini sesuai dengan wadok luwawinya. Wadok luwawinya. Wadok luwawi itu adalah meletakkan suatu lafadz kepada suatu makna menurut bahasa, secara bahasa, atau yang diletakkan oleh ahli bahasa. Ini yang dimaksud dengan wadok luwawi. Kemudian, kalau al-mafhum adalah makna yang dipahami dari suatu lafadz yang diucapkan, perantaranya itu adalah akal. Contoh sederhananya gini, seperti ini antara mantuk dan al-mafhum. Qama Zaidun. Makna mantuk dari qama Zaidun adalah qiyamu Zaid, berdirinya Zaid. Nah, sementara makna mafhum dari qama Zaidun adalah Zaid tidak duduk misalnya. Nah, Zaid tidak duduk ini disebut dengan mafhum, makna yang dipahami dari lafadz yang diucapkan dengan perantara melalui akal, dengan perantara akal. Ini adalah al-mantuq dan al-mafhum secara sederhana seperti itu. Biasanya al-mantuq ini diterjemahkan dengan makna tersurat atau kadang disebut dengan makna eksplisit. Sementara al-mafhum diterjemahkan dengan makna tersirat atau kadang disebut dengan makna implisit. Mari sekarang masuk pada kitab Al-Faslu Tsani. Adapun pasal yang kedua fil mantuki ialah tentang al-mantuk, makna tersurat, wal mafhumi dan al-mafhum, makna tersirat. Makna sesuai lafadz yang diucapkan, sementara mafhum adalah makna yang dipahami dari lafadz yang diucapkan. Yang qasimu terbagi al-kalamu apa kalimat min haitsu dalalatul lafzi dari segi penunjukan lafadz alal makna atas makna biwad'ihi dengan peletakan lafadz al-wawi yang bersifat bahasa au biwasitotil akli atau dengan perantara akal terbagi ila mantukin pada mantuk makna tersurat wa mafhumin dan mafhum makna tersirat. Kalau menggunakan wadok luwawi ini disebut dengan mantuk, makna yang dipahami dari lafadz yang diucapkan sebabnya adalah wadok luwawi, ini disebut dengan mantuk. Sementara makna yang dipahami dari lafadz yang diucapkan perantaranya adalah akal, maka ini disebut dengan mafhum.
Fal mantuku maka adapun al mantuk makna tersurat huwa al mantuk ma adalah sesuatu isi dari ma ini adalah makna dalla yang menunjukkan alaihi atas ma al lafzul mantuku apa lafat al mantuku yang diucapkan bihi dengan lafat biwad'ihi sebab peletakan al lafat al luwawi yang bersifat bahasa biwatihi dengan sebab peletakan lafat al-luwawi yang bersifat bahasa. Jadi al-mantuk adalah makna sesuai dengan lafat yang diucapkan. Contohnya, wadzalika dan adapun al-mantuk tersebut kaqaulin nabi ialah seperti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu idza balagal ma'u ketika sampai al ma'u apa air kullataini pada dua kullah lam yahmil maka tidak membawa apa alma al khabasah pada najis fahadzal lafzu maka adapun lafat ini dalla ialah menunjukkan apa hadzal lafzu ala annal ma'a atas sesungguhnya apa air idza balagha ketika sampai apa alma kullataini pada dua kullah la yatanajjasu ialah tidak menjadi najis apa alma. Nah, ada sabda Nabi yaitu idza balagal ma kullataini lam yahmilil khabath. Makna tersurat dari hadis ini adalah bahwa air itu ketika sampai dua kullah maka tidak bisa menjadi najis dengan sebab terkena najis kecuali nanti ada yang berubah, warnanya berubah, baunya berubah, ini bisa menjadi najis. Nah, makna mantuk dari hadis ini adalah air ketika sampai dua kullah maka tidak menjadi najis dengan sebab terkena najis. Ini ya, la yatanajjas. Nah, ini makna mantuknya. Illa annahu hanya saja annahu sesungguhnya apa hadzal lafzu lam yata'arrad ialah tidak menyinggung apa hadzal lafzu lil ma'i terhadap air idza kana ketika ada apa alma aqallah ialah lebih sedikit min kullataini dari dua kullah au kana atau ada apa alma aksara ialah lebih banyak min huma dari kullataini fama maka adapun sesuatu isi dari ma ini adalah makna fama maka adapun sesuatu tadullu yang menunjukkan alaihi atas ma al alfadhu apa lafat biwabniha dengan sebab peletakan al alfad al luwawi yang bersifat bahasa yusamma ialah dinamai apa ma dalalatal mantuki terhadap dalalatal mantuk penunjukan makna tersurat. Nah, hadis ini makna mantuknya atau dalalatul mantuknya adalah alma idza balagal kullataini la yatanajjas. Hadis ini tidak menyinggung terkait air yang kurang dari dua kullah atau lebih dari dua kullah. Nah, ini nanti akan dipahami ya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh musannif. Bagaimana kalau air itu kurang dari dua kullah atau lebih dari dua kullah? Maka ini disebut apa? Ini disebut dengan mafhum nanti. Wal mafhumu dan adapun mafhum makna tersirat huwa al mafhum ma adalah sesuatu isi dari ma ini adalah makna dalla yang menunjukkan alaihi atas ma al lafzu apa lafat la biwaqihil luwawi bukan dengan sebab peletakan lafat al luwawi yang bersifat bahasa wa innama dan hanya saja biwasitotil akli dengan perantara akal. Jadi mafhum itu adalah makna yang dipahami dari lafaz yang diucapkan melalui akal. Perantaranya adalah akal. Contohnya, wadzalika dan adapun al-mafhum tersebut kahukmil ma'i ialah seperti hukum air idza kana ketika ada apa alma aqallah ialah lebih sedikit min kullataini dari dua kullah au aksara atau lebih banyak min huma dari kullataini
fa innan nassos sabiqo, maka sesungguhnya apa teks as-sabiqo sebelumnya, yaitu hadis ini yang dimaksud, ya. Idza balagal ma'kullata ini lam yahmil khabas. Lam yadulla, ialah tidak menunjukkan apa an-nassos sabiq alaihima, atas keduanya, aqalla min kullataini au aksara minhuma biwadnihi, dengan peletakan an-nassos sabiq al-luwawi, yang bersifat bahasa. Hadis ini makna mantuknya adalah ketika air itu sampai pada dua kullah, maka tidak bisa menjadi najis. Maka tidak menjadi najis. Nah, makna mafhumnya ini ada dua. Kalau air itu kurang dari dua kullah, berarti menjadi najis. Kalau air itu lebih dari dua kullah, maka tidak menjadi najis juga. Nah, ketika air kurang dari dua kullah atau lebih dari dua kullah, ini disebut dengan mafhum. Makna yang dipahami dari suatu lafaz berdasarkan akal. Walakinana, dan akan tetapi siapa kita, arafna ialah mengetahui siapa kita, biwasitotil akli dengan perantara akal, annahu bahwa sesungguhnya sya'an idza kana ketika ada alma'u apa air, la yahmilul khabasa ialah tidak membawa apa alma al khabasa pada najis, idza balagha ketika sampai apa alma kullataini pada dua kullah, likasrotihi karena banyaknya alma, fa'alla yahmilahu maka adapun tidak membawa apa alma hu terhadap al khabas, idza kana ketika ada apa alma aksaroh ialah lebih banyak, mingkullataini dari dua kullah, mimba biaula ialah dari kategori yang lebih utama. Mimba biaula ialah bagian di antara kategori yang lebih utama. Ini ketika air itu lebih banyak dari dua kullah. Air kalau sampai dua kullah itu tidak bisa menjadi najis. Bagaimana kalau lebih dari dua kullah? Maka tidak bisa menjadi najis. Lebih utama lagi tidak membawa najis atau tidak menjadi najis. Ya. Nah, memahami ini dari mana? Biwasitotil akli, dengan perantara akal. Ketika air itu sampai dua kullah tidak menjadi najis, maka kalau lebih dari dua kullah lebih tidak menjadi najis lagi. Fahadzal hukmu, maka adapun hukum ini, apa yang dimaksud dengan hukum ini? Ai la yahmilul khabas idza kana aktsara min kullataini. Fahadzal hukmu, maka adapun hukum ini, lam yadullah ialah tidak menunjukkan alaihi atas hadal hukmi, alaihi atas hadal hukmu, al kalamu apa kalimat, bimantukihi dengan makna tersuratnya al kalam, dengan makna tersuratnya al kalam. Wa innama, dan hanya saja, bil makna dengan makna al mafhumi yang dipahami, minhu dari al kalam, biwasitotil akli dengan perantara akal. Ini sudah jelas ya. Bagaimana kalau air itu kurang dari dua kullah? Wa arafna, dan mengetahui siapa kita, biwasitotil akli dengan perantara akal, annal ma'a bahwa sesungguhnya apa air, idza kana ketika ada apa alma aqalla ialah lebih sedikit, min kullataini dari dua kullah. Aqalla ini artinya kurang ya, kurang dari dua kullah. Aqalla ialah lebih sedikit atau kurang, min kullataini dari dua kullah, fa innahu maka sesungguhnya apa alma ia tanajjasu ialah menjadi najis apa alma, bimulaqatihi dengan bertemunya alma, lin najasati terhadap najis, bimulaqatihi dengan sebab ya, dengan sebab bertemunya alma, lin najasati terhadap najis. Wahada, adapun ini, annal ma idza kana aqalla min kullataini fa innahu yatanajjas bimulaqatihi lin najasa. Wahada, adapun ini,
annal ma ila akhirih aidan juga lam yadulla ialah tidak menunjukkan alaihi atas hada al kalamu apa kalimat bimantukihi dengan makna tersuratnya al kalam wa innama dan hanya saja bil makna dengan makna al mafhumi yang dipahami anhu dari kalam biwasitotil akli dengan perantara akal. Jadi medianya kalau mafhum itu adalah akal. Sementara kalau mantuk medianya itu adalah wadok luwawi. Ini adalah pengertian dari mantuk dan al-mafhum. Ini penting sekali untuk bisa paham apa itu mantuk, apa itu mafhum. Karena setiap apa yang terucap pasti mengandung dua kategori ini, yaitu mantuk dan mafhum. Setiap apapun pernyataan yang diucapkan pasti mengandung dua ini, yaitu mantuk dan mafhum. Makna tersurat dan makna tersiratnya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.